HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jagalah jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jagalah jarak namun hati selalu dekat, tetap di rumah kerja dan kerja. Ini saatnya kita mulan sarira melihat diri, cerminan hati. Jaga jarak agar kita tanpa jarak antara raga dan jiwa. Jaga jarak namun jangan berjarak, apalagi dengan Sang Pencipta. Dekatlah dekat bersila di tatapura, mohon ampunan yang widiwasa. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Napi Orti, dumugi Saterahayu dalam karunia yang widi. Sebentar lagi waktu luang Anda akan kami warnai dengan tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti karena HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Mari kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Selalu cuci tangan, tetap pakai masker dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak bersama HiTV Channel 3. Cipta, dekatlah dekat bersila di tatapura, mohon ampunan yang widiwasa. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. rindu para siswa. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam program High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma yang khusus menemani teman-teman belajar dari rumah. Saya Putri Sasmitarani akan menemani teman-teman dalam acara public speaking, khususnya tutur sebelum tidur. Dari buku Nidyah Tantri, Sri Garuda Tantra, Gagak yang Sombong. Burung gagak hitam di rimba Malawa. Dia merasa paling istimewa. Seluruh penghuni Malawa takut berjumpa dengannya. Hanya burung beo yang berani menghadapinya. Burung gagak bersuara keras dan serak. Meski begitu, masih saja dia suka berlagak beda dengan burung nuri, burung perkutut, ataupun burung beo. Mereka segan memamerkan suaranya yang merdu itu. Jika malam hari gagak keluar dari sarangnya, serentak warga rimba Malawa lari tunggang langgang. Sebab mereka yakin, gagak adalah burung berbahaya. Hanya beo yang tenang bertemu dengan gagak. Suaranya biasa saja, dan tiap berjumpa, beo selalu ramah berkata, "Apa kabar gagak yang penyabar? Bolehkah aku meniru suaramu sebentar saja?" Jika gagak marah, beo bertambah semangat menggodanya. Beo punya kemiripan dengan gagak. Bulunya hitam bercahaya. Bedanya beo punya garis kuning di lehernya. Suatu malam, perut gagak keroncongan. Dia pergi keluar sarang mencari makan. Dia terbang menuju perkampungan sekitar. Di udara, gagak memandang lepas ke bawah.
Dilihatnya sebuah rumah agak gelap. Dia menuju lokasi itu dan berharap ada makanan. Ia menuju kubu dan bertengger di atapnya. Baru saja dia hinggap di atap, seekor anjing menggonggong di bawah melihat kehadirannya. Gagak bersungut-sungut. "Anjing bodoh, ayo naik kalau kau berani padaku." Sambil menyalak, anjing penjaga melonjak-lonjak. Gagak di atas atap tertawa terbahak-bahak. Dan karena gagal, anjing pun berlalu. "Nah, sudah tenang. Kini giliranku melaksanakan rencanaku," kata Gagak. Sejurus kemudian, Gagak menyelinap ke dalam dapur kubu warga sambil mengendap-endap, mencuri daging saat semua penghuni sedang tertidur lelap. Setelah paruhnya penuh daging, ia buru-buru keluar, takut kejahatannya terbongkar. Ia melesat ke atas, namun sampai di atas atap, ia kaget ada burung beo menghadangnya. "Tunggu sebentar, Gagak saudaraku. Bolehkah aku tahu apa itu yang di paruhmu?" Tentu saja Gagak tak menjawab pertanyaan beo. Karena tak ditanggapi, beo mendekati Gagak lebih dekat. "Oh Gagak perkasa, bulumu hitam mengkilat, kakimu keras dan kuat. Katakan apa rahasianya?" Mendapat sanjungan beo, raut muka Gagak jadi segar bugar. Namun Gagak masih menggigit daging dan tak mau bicara. "Aku yakin bila kau nyanyi pasti enak untuk didengar." Beo terus merayu dengan harapan agar Gagak membuka mulut. Namun karena tak tahan dirayu dan karena hatinya yang sombong, Gagak akhirnya membuka mulut hendak menjawab. Pada saat itulah jatuh daging dari mulutnya. "Ayolah Tuan Gagak, aku ingin dengar suaramu yang merdu itu." Dan ups, daging yang jatuh ditangkap seekor kucing yang menunggu kesempatan itu sejak dari tadi di atas atap kubu. Si Gagak sombong sangat kecewa. Kini ia hanya menelan ludah. Ia tak menduga akan akibatnya, dan itulah buah dari perbuatan jahat. Kesombongan Gagak kalah oleh kecerdikan beo. Demikianlah buah dari kesombongan. Gagak memberi pelajaran pada kita untuk jangan sombong. Sombong bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan selalu menghormati seluruh ciptaan Hyang Widi. Semoga menginspirasi untuk kita semua. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan. Penulis buku ibarat penggali batu kali. Pembaca buku merangkainya menjadi candi. Dan perpustakaan menjadikannya candi peradaban. Saya Diah Parisia untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Saya terkesan pada moto Jembatan Pencerahan, ibarat sebatang lilin yang tak pernah kehabisan cahaya, kendati membagi cahaya bagi ribuan lilin berikutnya. Saya Andi Wisucika dari Galeri Buku Hindu Dharma Bercahaya. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, Bedah Kolom Majalah Wartam. Senang sekali, kali ini saya ditemani oleh Bapak Gedi Swantane yang akan sharing dan diskusi bersama terkait dengan tulisannya di Majalah Wartam edisi 69 dengan banner Siapa Pahlawan Hindu Dharma. Kalau kita buka day by day halamannya, kita akan menemukan tulisan Pak Swantane di halaman 26 tentang Yatnya Jiwa.
Yatnya yang artinya korban suci, tulus, ikhlas. Namun seperti apa lebih mendalam lagi tentang yatnya jiwa? Semua itu akan diulas tuntas bersama Bapak Swantana setelah yang lewat satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Galeri Buku Wartam, Napi Orti, Pak Swantana. Sehat. Ya, becek-becek Bapaknya, walaupun dalam suasana pandemi tetap selalu sehat sentosa. Kita langsung saja Pak, ada dua kata penting, yatnya dan jiwa. Yatnya yang berarti sacrifice, persembahan, tulus, ikhlas. Ini kalau kita kaitkan dengan tulisan Bapak, apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Terima kasih Mia. Ya. Jadi benar, kata yatnya itu sendiri artinya korban suci. Maksudnya korban suci itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu itu memang betul-betul untuk orang lain, Iya. betul-betul untuk kesejahteraan bersama. Itu yatnya. Kemudian ketika dikaitkan dengan jiwa itu lebih mengarah kepada hidup, lebih mengarah kepada nafas kehidupan, sehingga yatnya jiwa artinya bisa beragam. Satu yang paling pokok adalah bagaimana orang bisa mengorbankan dirinya, jiwa raganya dikorbankan kalau diperlukan, itu bahkan nafasnya pun bisa diberikan, itu yatnya jiwa. Jadi sesuatu yang tak terlihat pun Iya. bisa juga dikorbankan dengan sangat-sangat mendalam Pak. Yang kedua, para pahlawan mengorbankan jiwa dan raganya untuk sebuah cita-cita yang sangat ideal. Nah, bagaimana penjelasannya kalau kita kaitkan dengan yatnya jiwa Pak? Iya, mungkin yang paling contoh yang paling ideal Iya. dari yatnya jiwa itulah para pahlawan itu sendiri. Jadi dia berjuang sama sekali bukan untuk dirinya, dia total untuk bangsanya, dia total untuk kesejahteraan penerusnya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Makanya kenapa beliau itu disebut pahlawan, karena memang tindakannya itu 100% untuk kesejahteraan generasinya, generasi berikutnya. Jadi bukan untuk dirinya sama sekali. Itu. Ya, pemirsa HiTV Channel 3 juga Pak Swantana, kalau kita lihat suatu momentum hari kemerdekaan misalnya atau hari pahlawan, seringkali kita lihat slogan-slogan seperti merdeka atau mati, pasukan berani mati, dan mungkin masih banyak lain yang mengobarkan semangat. Nah, apa yang menjadi keterkaitan dan hubungannya dan juga dengan yatnya jiwa itu Pak? Ini mungkin bisa dikatakan rangkaian dari yatnya jiwa itu. Ini bisa menjadi sebuah awalan semangat, sebuah kemauan untuk berkorban. Dari kemauan, dari niat itu, kemudian ketika diperlukan dia siap untuk itu. Makanya perlu slogan-slogan itu untuk memberikan semangat dirinya bahwa dirinya siap untuk itu. Jadi slogan-slogan itu memang penting sekali, apalagi ini menyangkut jiwa karena totalitasnya ada di sana. Makanya awalan untuk berkorban itu menjadi sangat penting sekali. Terakhir, Pak Swantana, sebagai closing statement yatnya jiwa di era milenial. Nah, ini untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, mungkin karena kita tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan, itu mungkin tidak ada perang. Mungkin yatnya jiwa ini bisa kita ambil alih, kita sebagai tongkat estafet dari para pahlawan itu dengan cara totalitas. Ya. Jadi apapun yang menjadi yoni kita, apa yang menjadi cita-cita kita betul-betul ada di sana. Jadi kita menjiwai setiap pekerjaan kita sehingga kita tidak berpikir hasilnya. Nah, kalau kita bawa ke ajaran Bhagavad Gita, mungkin mari kita total pada proses dari apa yang kita kerjakan dan kemudian tidak menginginkan hasil, atau dalam artian biarkan beliau yang menentukan hasilnya. Ini mungkin yatnya jiwa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan milenial saat ini. Jadi poinnya kita harus tekun, berkonsentrasi dan fokus untuk mencapai tujuan poin totalitas. Ya, demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi perbincangan hangat kita sangat kopi esko, exploring sharing coaching bersama Bapak Dr. Gede Swantana. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mega Dewa bersama Pak Swantana pamit undur diri. Salam damai, channel. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada.
Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan lirik Harmanjali bermanfaat dan menginspirasi kerja sebagai yatnya. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dekat dalam satu keyakinan, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Kewajibanmu hanya bekerja, Arjuna, bukan menilai hasil kerjamu. Dan jangan sekali-kali engkau tak bekerja sama sekali. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.